sama batu split ke sana gitu. Nah, sampai ketemu harga juga gitu. Wah, ini malahan jadi informasi kita gitu. Jadi bawa sampel ke sana, ternyata nggak masuk. Nah, nggak masuknya kenapa? Gitu. KL-nya terlalu tinggi. Nah, padahal itu batunya Merapi gitu. Nah, batu Merapi gitu. KL-nya terlalu tinggi. Sampel yang dibawa itu memang mereka mintanya minimal 20 kilo biar tahu. Saya nggak tahu ya sistemnya kayak gimana. Yang jelas mereka ngasih standar harus minimal 20 kilo biar mereka tahu kelihatannya akan seperti apalah begitu. Nah, di tes sampelnya nggak masuk. Kemudian saya tanya, itu di harga berapa? Gitu. Di harga berapa? Nah, buka harga ternyata di harga 83.000 itu per ton. Hitungannya bukan kubik Mas Lintang. Jadi itu Mas saya bilang dia bawa sampel itu dari harga 83.000 per ton gitu. Nah, terus saya diminta kalau mau tolong cariin yang KL lebih rendah dari yang sampel kemarin. Artinya yo ojo lebih elek lah, karena kan begitu gitu. Terus ya udah gini aja, saya memang belum lihat paketannya seperti apa dan saya memang buta. Ini Mas Lintang yang paham nanti. Jadi kena gue ancer-ancer gitu Mas Lintang. Maksudnya ketika yang dia bilang kualitas dari Merapi itu kok dianggap nggak bagus, artinya produk yang besok kita naikin ke sana itu lebih bagus atau enggak? Itu pertanyaan pertama itu gitu. Nah, biar cara ngujinya gitu Mas Lintang. Saya yang masih jadi bingung itu gitu ya. Aku kok loh nek ngono aku yo kudu lebih apik no gitu. Saya mikirnya gitu gitu. Itu info awal dulu Mas Lintang. Oh gini Pak. Wajib. Jadi setahu saya itu dibikin kon tetap aja Pak. Bikin kon tuh bikin kayak pot-potan gitu, terus nanti dipres. Itu dicampur semen, dicampur pasir. Cuman untuk mengerti apa ya namanya ya, kualitas itu harus lab Pak. Yang punya lab itu biasanya tambang pasir atau pabrik alatnya itu untuk mengetahui KL itu. Kalau misalnya dilihat secara fisik nggak bisa lihat saya Pak, nggak bisa ngerti. Saya tidak paham piye carane gitu. Yang punya alat mereka aja gitu. Berapakah KL-nya itu gitu, KL-nya split gitu. Kalau masalah batu, memang batu itu kan aslinya ada dua Pak. Batu yang kalau misalnya bahasanya itu Merapi atau andesit lah, mungkin yang dibawa sama dia itu adalah jenis andesit. Jadi Merapi memang batu Merapi tapi yang lama. Setiap batu itu kan ada kekerasannya sendiri-sendiri. Kalau dia ngambilnya Merapi, dia ngambilnya di mana? Kan pertanyaannya itu Pak. Kalau dia ngambilnya di kali batu itu terus dijadikan split, otomatis nggak bagus. Karena batunya itu batu tua, batu lama, batu yang sudah tergerus macam-macam. Iya, wes dikum suwi lah. Ya, dia sudah kependem lama, terus dikeluarkan, wah kayak batu nih, gitu, baru dipecah. Gitu, beda dengan batu Merapi ya. Kalau batu Merapi itu kan batu kilong-kilong itu Pak. Wah, terus dipecah. Oh iya. Sama juga. Nah, secara physically ya cuman itu aja. Tapi begitu pecah itu sebenarnya kelihatannya kalau saya sederhana Pak, dia warnanya lebih abu-abu. Kalau yang KL-nya rendah. Yang rendah, iya. Dia tuh lebih abu-abu, tidak lebih hitam. Saya interupsi dulu. Pak Is kelihatannya agak lupa yang disampaikan kakaknya ini. Karena kemarin terkait dengan KL itu kan cari KL yang bagus. Lalu Pak Is kemarin menyampaikan KL-nya bisa sesuai yang dikirim ke PT Beton Indonesia itu
cuman daya rapuhnya itu lebih rapuh, itu yang menjadikan tidak masuk, bukan KL-nya Pak Es. Ingat ya, namanya apa kemarin Pak? Kemarin saya kasih ke Pak Lintang namanya, ada istilahnya itu kemarin. Ya memang jadi ada batunya itu, jadi gini, ada beberapa tambang batu memang nggak masuk kelasnya Pak. Ada teman punya gunung itu isinya batu. Nah terus kemarin saya ngajak teman, kebetulan beliau juga orang Tionghoa, namanya Ko Andre, ke sana. Nggak masuk batunya itu, nggak bagus Mas, ini tidak batu untuk jadi bahan beton. Akhirnya gunung itu nggak laku, karena intinya gini, itu adalah gunung yang lama tertimbun, modelnya kayak gitu. Gunung Lah saya kan penasaran loh, yang Sentolo itu ngambilnya di mana splitnya? Apakah dia ngambil di apa namanya, ngambil di Sungai Progo, atau memang ngambil di gunung gitu? Karena kalau gunung, kalau sudah terlalu jauh, dia sudah terlontar jauh kan lebih enteng Pak, nalarnya gitu aja. Batu yang wis glundung luwih adoh kan luwih enteng timbang watu sing diglundungke angel. Nah, batu yang diglundungke angel itu kan dekat-dekat dengan gunung. Nah, batu yang bagus yang itu Pak, sing angel diglundungke itu. Biasanya begitu saya lihat. Jadi mungkin dia ngambilnya di sana. Masih baru ya. Iya, bukan jadi gimana? Karena dia berat Pak. Dia punya kekerasan sendiri. Memang. Nah kalau Mas apa namanya, jadi kalau batu sing atos itu kayaknya otomatis rendah. Kenapa? Karena dipotong dari pecah ter itu loh Pak. Kalau dipotong, kalau masuk apa namanya, masuk pemotong itu, pemecah-pecah itu masuknya itu bunyi tor daripada batu sing empuk. Nah batu empuk itu nggak bunyi. Itu saya ngertinya cuman kalau di aja, di tempat pencacah itu. Oke, waktunya api-api ya. Oh, masih gue api. Oh, pandai secara fisikly ya. Tapi nek dia ngitung beton ya, dia bikin dicampur semen, dicampur pasir, dicampur batu, terus dibikin kun, terus dipres. Dia berapa ton persentinya gitu. Tapi nek saya mau bagus apa enggak, ada baiknya barang yang sudah dikirim Pak Hakim itu kita cobakan ke sana. Bismillah aja, bagus. Ya. Nah, saya setuju Pak. Saya setuju. Jadi, monggo Pak Haji. Maaf. Atau kalau dari Mas Hakimnya itu bisa enggak kita tanyakan dari Purwokertonya itu siapa tahu nih tadi ya ukuran kekerasannya, kerapuhannya, ada enggak? Mereka pernah uji coba tidak selama ini? Siapa tahu udah pernah uji coba. Kita kan buat acuan aja seperti itu. Kan yang tahu nih kayaknya Mas Lintang nih. Nanti Mas Lintang kapan kalau ke sini kita tanyakan atau gimana Mas? Oh, gini aja Pak. Kalau enggak pernah dikirim kemana gitu, splitnya itu. Oh. Jadi kan otomatis seperti itu dibeli orang atau memang pernah dikirim ke apa namanya? Ke yang bikin apa jenengannya itu, alah ya Allah gak kesel banget nanti lari kabeh jenenge. Ke Beijing Plan. Nah, gitu. Atau dikirim kemana gitu misalnya itu. Kalau enggak ya, kalau menurut saya itu aja Pak. Pernah dikirim kemana tuh Pak splitnya? Pernah diminta pabrik mana? Bikin precast ya Allah. Untuk bikin precast misalnya pernah kirim ke precast ini itu otomatis sudah pernah masuk Pak. Karena saya sudah pernah lolos precast kan. Precast kan ada minimal betonnya berapa kerasannya, persenti berapa, 25 atau berapa gitu. Atau mungkin Pak Hakim bisa dihubungi. Oh ya, coba aja. Ini coba ya saya hubungi atau gimana nih? Atau kenapa? Enaknya kita bicarakan dulu, kita rencananya apa aja, bikin daftar selain pertanyaan ini apa sekalian. Ini juga tadi Pak Is juga tadi bilang minimal 20 kilo kan, ini padahal kita punya cuma 10 kilo kan, pasti kurang ini. Enggak Pak, itu yang diminta ya. Saya tadi kan udah sebenarnya malah mintanya lebih. Terus saya tawar, janganlah kalau
kita dari Jogja ngirimnya banyak juga ya saya agak perhitungan. Sewu tadi bilang sama saya, janganlah kalau kebanyakan kita ngirimnya bawanya susah juga dan di ongkos jadi lebih berat. Saya bilang gitu. Udah standar berapa? Saya bilang. Ya udah kalau enggak 20 gitu. Dia maunya 20 lebih awalnya itu. Saya bilang 20 kilo, oke lah nanti coba tanyakan ke teman-teman gitu. Yang udah ada ready 10 kilo gitu. Nah, artinya kalau nanti kan saya juga belum berani kalau baru 10 kilo kita kirim, kalau memang teknisnya harus mintanya 20 kilo, berarti harus nyari 10 kilo lagi dari mana dengan kualitas yang katakanlah sama kan begitu. Nah, tahu samanya itu kan harus buka produk lah ya. Kemudian buka barang itu yang di paketan itu modelnya seperti apa sehingga kita nyarinya gimana. Itu yang saya juga tadi mikir wah ini golek sing podo mehan kaya ngopo aku juga ngerti gitu. Maka apa perlu ya mungkin sedikit ribet lagi nyari 10 kilo itu Mas Lintang kira-kira apa cukup menghubungi Mas Hakim itu suruh nyari, kalau nyari dari Purwokerto lagi kan nunggu lagi nih. Nah itu tadi saya mikirnya gitu. Gitu, monggo gimana penggalihnya? Maksud saya gini, karena kan kita terbentur dengan ngomongin secara kasat mata, kita bisa bilang itu atos, keras gitu, ya kan? Tapi uji labnya bukan uji lab, tapi ketika dites kayak gimana, itu yang kita nggak tahu. Tapi Pak Lintang kan mestinya lebih paham, ya Mas Lintang lebih paham. Ketika ini barang dibuka, maaf yang di paket itu dibuka, bisa enggak kemudian kita nyoba dipadankan dengan sampel dari mana misalnya. Nah, buat padanannya itu yang mau kita kirim gitu, dan nggak usah perlu nunggu yang dari Purwokerto saya kira biar lebih apa ya lebih enak gitu, nggak terlalu lama gitu. Saya mikirnya tadi gitu. Gitu. Aman nggak Mas kira-kira kalau kayak begitu? Kalau menurut saya tetap aja gimana ya Pak ya? Klasternya beda pasti hasilnya beda itu Pak. Oh gitu. Nah, iya kalau misalnya dicampur ya kita bisa beli aja pasir apa namanya split gitu 10 kilo terus kita cuci kita campurkan ke situ, tapi nanti hasilnya kalau tidak sesuai bagaimana? Maksudnya gini, setelah dites apik banget iki wis tompo wis gitu. Ternyata yang kita kirim jelek, tidak sesuai itu gitu. Karena kita cuci kan. Iya, balik kabeh. Lah iya, balik kabeh repot loh. Nah niku masalahnya. Nah, misalnya saya beli itu saya cuci gitu. Misalnya, oh ini podo lah kilo-kilo saya anggap sama gitu. Kan kualitasnya sama, satu saya beli di mana? Di sini tuh kan ada Pak di Jalan Solo itu yang kualitas bagus itu. Ini saya sedikit ikut bicara satu. Karena Pak Is juga berpacu dengan waktu, banyak tawaran juga yang masuk tentunya satu. Yang kedua, kita harus fikkan kira-kira batu itu benar-benar masuk apa tidak di PT itu dengan sampel-sampel yang udah ada. Karena Pak Is sudah menggambarkan beberapa yang masuk dan tidak masuknya karena apa sudah dibocorkan ke kita, harganya juga sudah dibocorkan ke kita, sehingga sebelum kita kirim itu benar-benar matang, kira-kira ini sampel yang kita berikan itu benar-benar masuk, jangan sampai kita itu hanya kirim sampel tapi belum matang habis di ongkos kirim tok kari-kari gitu, itu harus matang dulu. Makanya leres ngendarikanipun Pak Haji wow, apa kita hubungi Pak Haji hakim sekalian supaya kita jelas terkait dengan harga, terkait dengan kekerasan, terus Pak Lintang menyampaikan pernah dikirim kemana, itu kan menjadi data kita sebagai bahwasannya batu ini benar-benar berkualitas sebelum kita kirim gitu. Pak Lintang muncul. Pak Lintang medali. Sekedap tak panggil lagi. Apa sinyal kayaknya ya? Kira-kira mekaten nggih Pak Haji nggih? Kurang lebih. Ya benar ya, setuju ya. Mau nggak mau kita nanti minta
sampelnya dari Purwokerto lagi. Ya benar, Pak Lintang juga menyampaikan Itu jangan sampai ini sudah kalau kita campur sampelnya masuk, itu sing masuk sing campurane sing saka kene apa memang murni saka kono? Ngene saka kene kamu kok sing dikirim saka Purwokerto ditolak kabeh malah wis kadung nyewa truk ora sida. Iya, Tolak gitu. malah Oke. tambah pisan itu oleh oke yang dikirim lah situ mending Sekarang 10, mengurusnya 10 kilo berarti lah. mending menghubungi Pak Hakim ya, menghubungi Pak Hakim. Iya nek saya. Tanya batunya kira-kira bisa ditambah atau tidak, kekerasannya bagaimana, pernah dikirim kemana, pernah uji lab belum, KL-nya berapa, kekerasannya berapa. Kalau kekerasan itu ada istilahnya, Pak Is sudah menyampaikan ke saya kok, Pak Is lupa ya Pak. Ya, ingat nggak Pak Is? Ada densitas namanya. Allah, apa ya saya bilang? Kemarin menyampaikan ke saya, ini ditolak karena kurang keras Pak Abbas gitu. Kalau KL Mungkin kan bosone sampean KL amo. kan bukan kerasnya, KL itu kan lumpurnya Pak Is. Iya. Napa ngeten Pak Haji? Nek misalnya niki Pak Hakim saged di video call cobi mawon, kalian mboten saged diboten napa-napa. Nggih, istilahnya kita nyoba ya biar informasi datanya kita lengkap. Saya setuju itu kalau bisa Pak Hakim bisa dihadirkan. Terus informasi yang penting juga, mestinya kan yang dari Purwokerto ini kita bisa tahu ini tempat produksinya gitu. Nah nanti saya cross check barangkali saya kemarin belum dalam bisa langsung kirim ke sana. Tapi ya, jangan ya, bisa langsung kirim ke sana. Kemarin yang pembicaraan kemarin waktu di tempatnya Pak Haji gitu. Nah, maksud saya jangan sampai kemudian ternyata ada Purwokerto udah masuk ke sana, ternyata hasilnya juga nihil kan gitu. Jadi saya perlu data, siapa tahu misalnya Pak Hakim nanti menyampaikan ini dari si A di Purwokerto, lokasinya di sini. Nah, saya bisa cross check juga ke sana. Pernah ada nggak kirim Purwokerto ke sana yang kemudian hasilnya masuk? Misalnya begitu ya. Ini gambaran umum saya. Kalau kemudian Purwokerto ki apik barangnya ngene gitu. Kita beraninya lebih tinggi nih gitu. Tapi kalau misalnya Purwokerto singkono pernah ditolak mergone ini. Ini bukan berarti kita menganggap bahwa kualitas yang mau dikirim itu jelek. Coba kalau informasi itu sudah ada kan kita bisa punya ancang-ancang gitu. Jadi nanti bisa aja dihadirkan dulu Pak Hakim. Ini perusahaannya apa? Biar saya juga bisa mengkonfirmasi sana gitu. Kalau ternyata memang Purwokerto itu pernah masuk ke sana dengan kualitas bagus, kita semakin yakin. Begitu kira-kira. Gitu. Monggo kalau Pak Hakim dihadirkan dari nomor jauh Pak Haji nggih. Oke Pak Haji. Saged mboten Pak Haji, coba ditelepon. Misalnya saged. Nggih nek misale dereng saged nggih sanes wekdal lah. Saya pikir ya kalau tak ngene Pak Haji setelah Jumatan. Terus sambil besok lihat sampelnya mau dibuka enggak itu Pak? Mas besok pagi aja Pak, saya tak mampir setelah saya ada janji pagi, nanti habis Jumatan saya tak mampir tempat sampean. Oh ya, oke. Terus nanti minta kalau bisa dari Bandungnya itu PT itu juga bisa ngasih spek mungkin ya daftar yang terinci kira-kira bocoran itu ini apa aja komplit. Nah seperti itu. Jadi kita ini nanti masih berburu lagi, tolong ini kelemahannya yang siapa tahu syukur yang Purwokerto ini sudah pernah di lab-kan atau gimana punya datanya. Oh ini di satu poin ini kayaknya belum masuk ini, misalnya seperti itu. Atau ini masuk semua ini, baru kita siap ngirimnya kan mantap seperti itu. Baik. Maksud Pak Haji misalnya ada yang lain gitu ya Pak Haji ya. Karena Pak Haji ada yang lain toh. Belum ngerti nih, itu dulu nih. Pak. Jadi Pak, niki intinya paralel gitu ya. Jadi saya akan tanya PR saya tak tanya ke yang ke Mas saya yang Purwakarta itu data
itu kan data yang sudah masuk gitu, rinciannya bagaimana dan siapa saja kalau bisa, terus nanti saya konfirmasi di grup ini lagi gitu nggih. Ini nggak apa-apa Pak. Itu Nggih. bagus, nggih. Ya. Informasi spesifikasi, informasi terkait dengan harga kalau bisa sekalian bocoran harganya supaya kita bisa menyesuaikan. Jadi nggak bolak-balik. Nah, kita juga bisa menyesuaikan harga kira-kira ada piro ngono. Sebentar Pak, saya tuh bingung ya. Ini nek 200 ton, regane wongane ke 200 ton, 1,7 ton, harganya 210.000, itu per ton berapa? Berarti kan 200.000 dibagi 1,7 ya, benar ya? Coba nggih benar. 200 coba Bang aku randinya kalkulator. Gini. Sama lah, kalkulator itu handphone ya Pak. Kalau Bentar Pak. Tak nyari dulu. Nara. Pinjemin HP yang ada kalkulatornya, Pak. Nah. Ini Pak Lintang. Pinjemin, Pak Is menyampaikan bahwasannya kalau kita kemarin kan ngitungnya per kubikasi. Ternyata Pak Is menyampaikan per ton. Per ton yang sudah masuk itu dari PT Asia Stone Sentolo itu yang masukin. Artinya PT Asia Stone itu sudah uji sesuai dengan kualitas pabriknya Asia Stone tersebut. Nyatanya PT Asia Stone dikirim ke PT Beton Jaya Beton Indonesia, nyatanya tidak masuk. Nah, makanya satu itu, yang kedua, dari Purwokerto kiranya Pak Is itu bisa memantau, Pak Is itu wong Purwokerto ya toh, apakah itu dari aliran Sungai Serayu atau dari aliran yang di Bumiayu itu biasa ditambang juga. Wong nyatane kono yang gunung namanya Gunung Slamet toh, glundunge ya waduh nek wis tekan apa jenenge Aji Barang, Bumiayu barang kan glundunge sak ado-adoe pol. Nah, jaja memang watu split nggo pondasi utawa nggo dalan aspal kono kan gitu. Logikanya gitu dulu. Iya, betul. Maaf menyala Mas Lintang. Tadi gimana untuk kisaran harga yang kemarin? Bang, dari Pak Adem itu harganya 200.000. 200.000 per kubik. 200.000 per kubik nggih. Sedangkan 1 kubik itu 1,7 ton. 1,7 ton. Berarti kan 200.000 dibagi 1,7. 1,7 kan itu intinya. Berarti dapatnya 1 tonnya berapa? 140-an itu Pak harusnya. Berapa? Pinten Pak? Kurangi enggak, agak aneh. Enggak. 200.000 itu per kubik nggih. Per kubik nggih, per meter kubik. Per meter kubik itu per meter kubik. Padahal 1 kubik itu 1,7 ton. 1,7 ton. Kan berarti berarti kan di atas 100.000 semua Pak itu. Iya, 200.000 dibagi 1,7 kan 1 sekian ya. 117. Ya. Padahal itu maju di 80. Saya takutnya. Nah, itu iya. Takut saya, itu kan harga yang 80.000 itu harga dari Asia Stone loh Pak. Nggih. Nah, harga dari Asia Stone dia menawarkan segitu, itu karena dia tahu kualitas batunya tidak begitu bagus, dia menawarkan rendah. Dengan harganya segitu ya, akhirnya gitu ya. Iya, karena tidak mungkin Pak, split itu di Jogja ngantri. Gitu. Nah, di Jogja aja ngantri, di mana-mana ngantri kok bisa harganya 80.000 lah. Kan saya bingung itu kan berarti itu dari seperti ya kan bingung Pak. Nalar mawon toh. Saya juga bingung. Saya juga bingung. Makanya 83.000 kok bilang bahwa itu Merapi, kan saya juga wah iki tenanan ora wong aku iki yo janjane nek arep pengen delok
jalan Cangkringan ki mung kari melompat ya aku ki. Kan gitu. 83.000 ki tenanan kayak ya waktu memang waktu bukan Merapi mung hanya produksinya di situ misalnya gitu. Opo Aku pikirnya gitu Pak. Tadi itu dikabari Pak Abbas berapa Pak? 83 Kose. Kemungkinan dia tahu bahwa sebenarnya speknya itu nggak masuk Pak. Terus karena supaya gitu ya. speknya itu turah, maksudnya yang dia tandu itu turah habis, ya udah dijual murah. Ada kemungkinan seperti itu. Maksudnya sekarang ngantri, saya tadi tanya temen itu minimal 100 lewat kok kan. 110, 120 gitu. Aduh, kok sing telepon aku teh mentoyo. Ngoten, ngoten sing Ya. telepon beli. Katakanlah gini, kalau tadi dari kubikasinya harga 200.000 kan kita pegang di 120 lah. Ya, Kita ngomong aman di situ kan. ya. Nah, 120. Kita nggak mungkin ngangkat ke sana, katakanlah margin kita berapa kira-kira kalau saya bilang masuk sana kita di 25 gitu, nek saya. 125 lah. Ya 100 itu ya wis paitan 100 itu ngono. Itu wis paling ibaratnya mepet gitu 100 Ya. Iki KCE lumayan oke sing karo 90. 125.000. Nah, artinya tawaran kita ke sana kan nggak mungkin kan 125. Iya. Gitu, Mas. Saya juga harus lihat kualitasnya dulu Pak itu. Kalau misalnya kualitasnya bagus ya, saya pede aja. Wah, susah nyari betul kok. Kenapa dia harus sampai Jawa? Kalau cuma mau nyari harga murah, saya pikir nggak mungkin. Ya. Kalau murah, dia pasti cari, karena gini, faktor dari batu harga berapa atau pasir itu kan yang paling gede itu kan gendongnya, toh Pak. Benar. Salah satu faktornya gendong. Kalau misalnya itu 125, itu sampai pabrik bisa sampai di harga 250 kali itu per kubiknya, per tonnya. 2 kali lipat ya. Iya. Wong jauhnya seperti itu satu. Dua kan ya itu apa namanya? Pakai indeks besar walaupun sekali jalan segitu. Satu angkutan itu betul Malah lebih kayaknya Mas Indang. lebih ya kan berarti 100.000 itu per rate itu. Jalan per kubik. Syukur kok nanti hasilnya 40 saat Pak Is menanyakan ke pihak PT Beton Indonesianya itu, kita itu butuh pasir, split spesifikasi ini, harga yang kita ambil adalah sekian. Nah, artinya dari angka per ton 117.647 rupiah ini apakah masih di bawah permintaannya atau sudah di atasnya, kan gitu. Kalau nanti kita tawarkan, kalau kita itu kan harga kulak kita, kalau kita tawarkan 125 apakah masih masuk atau tidak per tonnya, kan kayak gitu. Kamu kok per tonnya itu selisihnya marginnya 125 diambil 117 itu tinggal 7.353.000. 7.500 kurang. Nggih. Iya. Oke. Karena itu kalau saya dapat ya coba kemarin kan gini, Pak Abbas telepon lah, harganya berapa Pak? Katanya gitu kan. Menawarkan Mas. Oh, kalau menawarkan ya berarti sesuai harga pasar. Saya pikirnya kan begitu. Jadi nanti per kubiknya kita naik di harga 210 gitu atau berapa gitu. Kalau segitu menurut saya sudah bagus sih Pak. Memang ya jalannya segitu, 100 ton, 100 ton. Itu kira atau 700.000-an. Iya, Gitu. 700. 100 ton berarti 700.000.
Masalahnya kalau karena itu pemerintah, ya itu cuma masalahnya itu aja nek saya sih. Satu harga itu yang pasti berapa, atau speknya diminta itu seperti apa. Nah misalnya kita dapat ada kalau syukur-syukur ya, crusher yang di Purwokerto itu yang dikirim Pak Hakim itu sudah ada hasil tesnya lebih bagus lagi. Batu ini hasil tesnya ini, misalnya begitu, KL-nya sekian, kekerasannya sekian, syukur-syukur sudah ada. Misalkan bisa difoto toh Pak, hasil tesnya. Cuman sama aja kok, nanti masuk, astagfirullah, nanti masuk ke mana? Buana, Masuk ke Jawa Barat. Bandung itu kan dites lagi. Itu, ini masuk, ini enggak masuk gitu. Ya. Berarti mungkin begini Pak, karena masing-masing bisa punya PR. Saya tak nyenggol lagi tentang tadi data spesifikasi yang memang mereka butuhkan. Saya tak ngulik lagi lah. Begitu. Terus nanti barangkali kalau bisa Pak Aji bisa tanya detail Pak Sinten Hakim, karena kan belum bisa dihubungin itu coba nanti ditanyakan dulu juga apakah pernah uji lab, dikirim kemana begitu. Nah setelah itu kita ketemu lagi begini, nek misalnya kok nggak pada keberatan gitu, sehingga nanti informasinya lengkap gitu. Besok aja kan, besok Pak Sinten, Pak Lintang juga mau ngecek nggih. Dari barang. Maksudnya begitu. Mungkin setelah juga lihat barangnya, syukur saja. Ini langsung tak telepon Pak. Ini saya tak coba untuk mudah-mudahan bisa tak hubungi gitu. Dari hasil kita ngobrol ini, ABC. Saya sebenarnya gini, aku pengen langsung tak joinkan ke sini ya kakak saya. Cuma saya rasanya nggak enak. Iya. Langsung tak itu kan ya, saya nggak. Ya, jadi biar ini dulu aja. Saya tak coba ngulik dulu gitu. Data saya dari sana, sama nanti Pak Haji dapat info dari Pak Hakim itu pribun. Oke, siap. Betul ya. Terus nanti Pak Haji besok sambil Pak Lintang sambil ngecek barangnya gitu. Iya Pak. Siap. Nathan, begitu kira-kira? Iya Pak, besok Pak kita laporan sama-sama bagaimana warnanya gitu. Warnanya hitam ya saya sudah pesimis dulu itu. Nah, kita kan belum tahu fisiknya juga gitu, orang dibuka atau Pak Haji nih. Anu dosen dibuka atau Pak Haji? Belum orang wani Pak. Oh ya buka bom ya Pak. Buka waktu. Rapat ngomong ini bergone engkau dikira kok ono mase kata Pak Haji. Nek ono mase yang sangsaya bingung ya Pak Haji. Mas Lintang karo Mas Loh, itu buka ahlinya. Mas Lintang toh. Ya insyaallah besok Pak, insyaallah. Insyaallah besok malam saya selo itu. Nggih. Mungkin sementara ngoten nggih mawon. Nggih. Matur nuwun nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu nggih. Matur nuwun, tetap semangat insyaallah. Ya bentuk dari ikhtiar lah. Nggih kula matur sangat Pak Haji, Pak Lintang. Nggih, sami-sami Komandan. Nggih, sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Izin undur ya. Nggih, monggo.